Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 271. Direktur Fang, apakah kembang api dan petasan? Saya pesan siap. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya akan mengumpulkannya hari ini. Jangan bilang itu belum siap. Feng Xingtai bertanya. Dia mengenakan mantel dengan sepatu kulit mengkilap. Dia juga membawa sebuah perburuan di bawah lengannya. Bapak, Feng, yakinlah bahwa semuanya akan siap hari ini. Anda telah meningkatkan pesanan Anda 2 kali minggu ini. Apakah ada acara bahagia di keluarga Anda? Direktur pabrik kembang api Kota Bing bertanya. Feng Xingtai telah membuat banyak pesanan, dan dia sangat gembira. Tapi barang yang diinginkan Feng Xingtai perlu disesuaikan secara khusus. Misalnya, orang lain biasanya akan memesan string 100 atau 200 petasan. Jarang orang akan membeli 500 petasan. Feng Xingtai memesan serangkaian 5.000 petasan. Orang lain akan membeli petasan double banger. Tapi Feng Xingtai menginginkan petasan quadruple bangers. Orang lain akan membeli kembang api tembakan tunggal, tetapi Feng Xingtai menginginkan multi kembang api. Juga, harus ada pola yang berbeda ketika meledak di udara. Jenis kembang api ini dapat dibuat, tetapi biasanya digunakan untuk acara besar seperti malam tahun baru. Bahkan pemerintah kota hanya memesan kembang api senilai 10.000 RMB yang berlangsung sekitar 10 menit. Feng Xingtai pada awalnya memesan kembang api senilai RMB 20.000 dan petasan senilai 10.000 RMB. Tetapi setelah 2 hari, dia menelepon pabrik dan memesan tambahan kembang api. Tepat ketika direktur pabrik kembang api mengatur agar para pekerjanya bekerja lembur untuk pesanan ini, Feng Xingtai menelepon lagi dan menginginkan 10.000 petasan. Petasan itu harus tetap yang paling besar dan paling keras. Dia meningkatkan pesanan untuk kembang api juga. Meskipun sudah lewat telepon dan tidak ada deposito, direktur pabrik masih mengatur agar para pekerjanya menyiapkan pesanan. Dia tahu bahwa Feng Xingtai adalah bos dari Tianpeng Pig Farm dan sekarang hampir semua orang di kota makan daging babi. Peternakannya adalah peternakan babi berteknologi tinggi dan bahkan ditampilkan di TV. Dia mendengar bahwa bahkan para pemimpin provinsi mengunjungi pertanian Feng Xingtai. Ada desas-desus bahwa keuntungan pertaniannya lebih dari beberapa ratus ribu RMB per tahun. Dia pasti tidak akan default pembayarannya ke pabrik kembang api. Pada hari tahun baru, Feng Yu telah memanggil ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar tahun lalu. Feng Yu meminta ayahnya untuk memesan kembang api dan petasan untuk perayaan. Feng Xingtai merasa bahwa Feng Yu boros karena dia ingin memesan petasan dan kembang api senilai 50.000 RMB. Berapa banyak botol minyak kedelai yang harus dia jual untuk mendapatkan 50.000 RMB? Namun, Feng Xingtai membuat pesanan dengan pabrik, tetapi ia hanya memesan 30.000 RMB. Segera, Feng Yu memanggilnya lagi untuk memberitahu dia bahwa mereka telah mengumpulkan pembayaran untuk makanan ternak. Itu lebih dari 1 juta RMB. Bahkan tanpa RMB 1 juta ini, pabrik pengolahan makanan masih menghasilkan keuntungan. Sekarang, dia memiliki tambahan 1 juta RMB ini seperti uang yang jatuh dari langit. Jadi, Feng Xingtai dalam suasana hati yang baik dan dia memesan tambahan kembang api dan petasan senilai 20.000 RMB. Feng Xingtai berkata pada dirinya sendiri bahwa ini bukan buang-buang uang. Putranya yang menginginkan ini, dan dia hanya memberikan apa yang diinginkan putranya. Kemudian, Feng Yu menelepon ke rumah lagi dan mengatakan kepadanya bahwa ia diterima di Universitas Beijing. Feng Xingtai terkejut. Bukankah seharusnya ujian masuk untuk universitas berada di summer? Kenapa Feng Yu bisa diterima sekarang? Dia menanyai Feng Yu lebih lanjut dan mengetahui bahwa Feng Yu dibebaskan dari ujian masuk. Putranya diterima di Universitas Top China, dan dia sangat gembira. Perayaan. Ini adalah kesempatan yang membutuhkan perayaan besar.
Berita ini membuatnya lebih bahagia daripada dia mendapatkan beberapa juta RMB tahun lalu. Ini adalah peristiwa penting bagi keluarga Feng. Feng Yu telah membawa kemuliaan bagi keluarga Feng. Feng Xingtai segera memanggil orang-orang dari bioskop untuk datang ke bioskop di distrik itu untuk memutar film gratis untuk semua orang. Dia kemudian memanggil pabrik fireworks untuk memesan petasan. 5.000 petasan tidak cukup. Dia menginginkan 10.000 petasan. Kamu tidak bisa membuatnya. Saya akan membayar Anda 500 RMB lebih. Apakah itu cukup? Gandakan jumlah kembang api. Uang bukan masalah. Hari ini, Feng Xingtai berada di pabrik fireworks kota untuk mengumpulkan pesanannya. Itu adalah truk yang penuh dengan petasan dan kembang api. Dia telah menghabiskan lebih dari 100.000 RMB awalnya. Feng Xingtai merasa menghabiskan 50.000 RMB untuk kembang api adalah sia-sia, tetapi sekarang, dia berpikir bahwa bahkan kembang api dan petasan senilai 100.000 RMB tidak cukup beberapa hari ini. Dia tersenyum tanpa henti. Setiap kali dia bertemu anak-anak dengan orang tua mereka, dia akan mengobrol dengan orang tua dan berbicara tentang pelajaran anak-anak mereka. Setelah mengetahui tentang berita ini, Zhang Muhua pergi ke rumah tetangganya setiap hari dan terus berbicara tentang putranya. Oh, keterampilan merajutmu sangat bagus. Cuacanya mulai dingin, dan aku berpikir untuk merajut sweater untuk anakku. Kamu tahu apa? Anak saya diterima di Universitas Beijing tanpa harus mengikuti ujian masuk. Kamu membeli ikan hari ini. Anak saya suka makan ikan. Makan ikan itu baik untuk otak. Kamu tahu apa? Anak saya diterima di Universitas Beijing tanpa harus mengikuti ujian masuk. Anak-anakmu suka belajar. Anak saya juga suka belajar, dan dia masuk SMA ketiga di kota. Kamu tahu apa? Anak saya diterima di Universitas Beijing tanpa harus mengikuti ujian masuk. Ekspresi terkejut dan terkejut di wajah semua orang membuat Zhang Muhua tersenyum sepanjang hari. Awalnya, Zhang Muhua menentang gagasan membeli kembang api dan petasan. Tapi sekarang, dia merasa bahwa Feng Xingtai telah membeli terlalu sedikit. Dia harus membeli lebih banyak dan kembang api akan bertahan berjam-jam. Semua orang di distrik tidak, semua orang di kota harus melihatnya. Feng Tua, apakah Anda baru saja kembali dari kota? Apa yang Anda beli? Barang tahun baru Imlek. Tidak, itu semua kembang api dan petasan. Apakah kamu masih perlu menjual barang-barang itu? Pabrik Anda menghasilkan begitu banyak keuntungan, dan Anda menghasilkan lebih dari apa yang kita hasilkan di masa hidup kita. Siapa yang akan menjual barang-barang ini? Saya menerangi semua ini sendiri. Ingatlah untuk datang ke area terbuka di luar Istana Budaya pada malam Tahun Baru Imlek untuk menonton kembang api. Oh, beberapa hari ini akan ada pemutaran film gratis di sana juga. Ingatlah untuk pergi dan menonton. Berangkatkan sendiri kembang api itu. Semua pejalan kaki tidak mempercayainya. Satu truk penuh kembang api untuk berangkat sendiri. Bahkan selama pernikahan, tidak ada yang akan memicu kembang api dan petasan. Feng Xingtai pergi mencari Wen De Guang. Tidak aman menyimpan begitu banyak kembang api dan petasan di pabrik. Wen Tua, saya telah membeli beberapa kembang api dan petasan untuk berangkat selama Tahun Baru Imlek. Bisakah Anda meminjamkan saya gudang di pertanian di belakang Istana Budaya? Anda butuh gudang. Berapa banyak kembang api yang Anda beli? Gudang itu digunakan untuk menyimpan kembang api yang dibeli oleh kabupaten. Distrik telah membeli 5.000 kembang api senilai RMB. Kami akan mematikan kembang api itu pada malam Tahun Baru Imlek. 5.000 RMB. Anda menyebut kembang api itu. Siapa yang akan menonton kembang api yang menyedihkan itu? Saya telah membeli lebih dari 100.000 RMB kembang api. Seluruh distrik akan dapat melihatnya. Akankah ada masalah bagi saya untuk menyimpan kembang api saya di gudang itu? Berapa banyak? Lebih dari 100.000 RMB. Old Feng, mengapa Anda membeli begitu banyak kembang api? Wen De Guang berpikir bahwa uang ini bisa dihabiskan untuk hal-hal yang lebih bermakna.
Dengan jumlah ini, Feng Xingtai bisa membeli apartemen besar di City, dan bahkan jika dia menyumbang ke sekolah, sekolah itu bisa membangun lapangan sepak bola. Feng Xingtai mengangkat dagunya dan berkata, saya punya uang dan saya hanya ingin membeli. Bab 272. Tepat ketika Feng Xingtai sedang mempersiapkan perayaan tahun baru Imlek, Feng Yu kembali ke kota Bing dan dia sedang berbicara di telepon dengan He Zhaoji. Dia melaporkan harga minyak internasional dan London. Pada tanggal 17 Januari harga minyak naik $1 Amerika Serikat sebelum mulai jatuh. Sejak hari itu dan seterusnya, harga minyak turun hampir setiap hari. Sudah 10 hari, dan harga minyak turun dari $207 Amerika Serikat menjadi $19 Amerika Serikat, hari di mana harga minyak jatuh yang paling adalah 17 Januari. Itu jatuh dari $27 Amerika Serikat menjadi $23 Amerika Serikat. Hari berikutnya, turun menjadi kurang dari $20 Amerika Serikat. Setelah itu, harga minyak mulai mengalami fluktuasi kecil tetapi tidak naik. Harga masih terus turun sedikit demi sedikit setiap hari. He Zhaoji kagum dengan analisis Feng Yu terhadap pasar. Bahkan ketika terjadi perang, Feng Yu masih berani menurunkan harga minyak dan prediksinya kembali menjadi kenyataan. Tapi He Zhaoji khawatir bahwa Feng Yu telah menetapkan harga jual terlalu rendah pada $18 Amerika Serikat. Jika dia menetapkan $20 Amerika Serikat, dia akan menyelesaikan kontrak masa depan dan menghasilkan banyak keuntungan. Feng Yu hanya mengatakan kepada He Zhaoji untuk menunggu dengan sabar. Meski ada fluktuasi, harga minyak tidak akan naik. Beberapa hari kemudian itu akan jatuh ke $18 Amerika Serikat dan kontrak masa depan akan otomatis diselesaikan. Pada saat yang sama, semua anggota keluarga Fu berkumpul di rumah Fu Rongqi untuk membahas apakah mereka harus percaya klaim Feng Yu tentang harga minyak akan jatuh di bawah $18 Amerika Serikat. Jika mereka memasuki pasar ketika harga minyak di atas $20 Amerika Serikat, mereka akan membuat lebih dari 2 kali lipat investasi mereka dengan leverage tinggi, bahkan ketika perbedaan harga adalah $2 Amerika Serikat. Tapi mereka awalnya tidak percaya pada Feng Yu. Jika mereka mengikuti Feng Yu dan menyingkat minyak pada $27 Amerika Serikat, mereka akan melakukan 6 kali investasi mereka ketika harga minyak turun menjadi $18 Amerika Serikat. Feng Yu telah menginvestasikan beberapa ratus juta USD dan masih menggunakan leverage tinggi. Ini berarti bahwa Feng Yu akan menghasilkan setidaknya 2 miliar USD. Ketiga adik laki-laki itu menyalahkan saudara laki-laki tertua mereka, Fu Rongqi. Jika Fu Rongqi mengikuti Feng Yu, mereka akan melakukan hal yang sama juga. Bahkan jika mereka berinvestasi $100 juta Hong Kong, mereka akan mendapatkan pengembalian $500 hingga $600 juta Hong Kong. Jika mereka berinvestasi lebih banyak, hasil mereka akan lebih tinggi. Fu Rongqi sangat marah. Lihatlah seluruh Hong Kong. Siapa yang mengalami korsleting minyak? Berapa banyak orang di seluruh dunia yang mengalami korsleting minyak? Bahkan jika saya mengikuti Feng Yu dan minyak pendek, apakah saya berani menggunakan leverage tinggi? Apakah saya berani menetapkan harga serendah itu? Kalian semua juga berpikir bahwa harga minyak akan naik ketika ada perang. Siapa yang berharap itu jatuh? Anda semua tahu berapa banyak Feng Yu telah berinvestasi dan mengapa Anda tidak berinvestasi. Fu Rongqi memarahi adik laki-lakinya, dan mereka tetap diam. Mereka hanya berani menggerutu. Jika keluarga Fu tidak dipimpin oleh saudara laki-laki tertua mereka, mereka juga tidak akan berhasil. Bahkan jika Fu Rongqi meminta mereka untuk membuat minyak pendek hari itu, mereka juga tidak akan melakukannya. Mereka tahu itu adalah kesempatan, tetapi mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Fu Rongqi juga merasa tidak nyaman di hatinya. Pada tanggal 16 Januari, harga minyak masih naik dan ia berpikir bahwa analisis Feng Yu adalah salah. Namun, keesokan harinya, harga minyak anjlok. Siapa yang akan memikirkan itu? Setelah itu,
harga minyak anjlok dan tidak pernah pulih. Sebelum dia bisa bereaksi dan mengurangi harga minyak, semuanya sudah terlambat. Feng Yu telah mengatakan bahwa harga minyak akan mencapai sekitar 18 dolar Amerika Serikat dan hanya ada perbedaan harga sekitar 2 dolar Amerika Serikat. Pengembaliannya terlalu rendah. Kecuali dia berani menggunakan leverage tinggi seperti Feng Yu, tapi risikonya terlalu tinggi. Beberapa tahun ini, Fu Rongqi telah melihat banyak taipan sukses perlahan menghilang dari pusat perhatian. Kebanyakan dari mereka adalah karena mereka telah kehilangan kekayaan ketika berspekulasi di pasar keuangan. Berinvestasi tidak menakutkan. Bahkan ada risiko kehilangan, tetapi risiko dapat dikendalikan melalui analisis pasar yang cermat. Tapi spekulasi itu sama dengan judi. Pengembaliannya tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan setiap sen. Lihatlah Fu Rongjing. Dia telah kehilangan 400 juta di pasar forex dalam waktu singkat. Dia berhasil memulihkan sebagian besar kerugiannya karena kiat Feng Yu membeli emas berjangka London. Fu Rongjing telah mempelajari pelajarannya. Setelah dia mendapatkan kembali sebagian besar kerugiannya, dia segera membersihkan utangnya dan tidak bertaruh pada harga minyak yang jatuh. Fu Rongqi tidak berniat untuk berinvestasi dalam minyak. Pengembaliannya tidak cukup menarik dan masih ada risiko tinggi. Dia lebih suka berinvestasi di pasar emas. Fluktuasi di pasar emas berfluktuasi, dan harga emas turun seperti yang dikatakan Feng Yu. Itu bukan 360 dolar Amerika Serikat ons. Itu tidak jauh dari prediksi Feng Yu sebesar 355 dolar Amerika Serikat ons. Fu bersaudara telah menghasilkan cukup banyak dari mengikuti Feng Yu dengan harga emas pendek. Kali ini, Fu Rongqi memanggil semua orang untuk meminta mereka berinvestasi di pasar emas. Dia memutuskan untuk membeli emas seharga 355 dolar Amerika Serikat ons dan dia merasa itu cukup aman. Namun, masih tergantung pada mereka untuk menentukan apakah mereka ingin berinvestasi. Ketiga adik lelaki itu saling memandang, dan mereka semua memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah uang. Meskipun mereka tidak percaya Feng Yu, yang mengklaim bahwa harga emas akan naik tajam, tim ahli kakak tertua mereka yakin akan hal itu. Mereka tidak dapat memprediksi seberapa tinggi harga akan mencapai, tetapi mereka percaya para ahli. Lagi pula, mereka akan membeli dalam emas, dan mereka bisa menjualnya kapan saja. Mereka tidak akan menggunakan leverage tinggi, dan mereka masih akan mendapat untung. Fu Rongqi ragu-ragu. Haruskah dia melakukan lindung nilai terhadap emas dan menurunkan risikonya? Di masa lalu, setiap kali dia berinvestasi dalam futures, dia akan melakukan lindung nilai. Hedging umumnya digunakan oleh perusahaan dan pemain besar. Meskipun pengembalian akan lebih rendah, akan ada risiko yang lebih rendah. Lindung nilai berarti dia harus melepaskan kesempatan untuk menggunakan 100 juta untuk mendapatkan 1 miliar, tetapi pada saat yang sama itu akan mencegah 1 miliar untuk berubah menjadi 100 juta atau bahkan kurang. Fu Rongqi dapat menggunakan metode ini dan menginvestasikan 1 miliar untuk mendapatkan pengembalian 100 juta. Fu Rongqi sedang memikirkan ekspresi Feng Yu ketika dia mengecilkan minyak. Dia begitu percaya diri dan tegas. Dia begitu yakin bahwa dia akan menang. Para pria muda memiliki drive. Tetapi ketika mereka mencapai usia Fu Rongqi, mereka cenderung menghindari mengambil risiko tinggi, bahkan jika pengembaliannya tinggi. Fu Rongqi ingin melakukan lindung nilai untuk menurunkan risiko. Dia percaya bahwa begitu harga emas turun menjadi 355 dolar Amerika Serikat itu akan rebound. Namun, dia tidak yakin bahwa emas akan mencapai lebih dari 400 dolar Amerika Serikat seperti yang dikatakan Feng Yu. Tidak ada seorang pun dari timnya yang berani mengajukan klaim semacam itu. Beberapa hari kemudian, harga minyak turun di bawah 18 dolar Amerika Serikat dan Fu Rongqi yakin dengan kemampuan Feng Yu. Karena Feng Yu sangat akurat dengan harga minyak, maka prediksinya pada harga emas juga harus benar. Kali ini Fu Rongqi memutuskan untuk berinvestasi tanpa lindung nilai. Dia akan mempertaruhkannya.
Bab 273. Awal Februari, He Zhaoji memanggil Feng Yu. Investasi Feng Yu di London emas dan berjangka minyak semuanya diselesaikan. Saat ini, harga emas turun menjadi $354 Amerika Serikat. Apakah sudah waktunya membeli emas? He Zhaoji dan pialang lainnya di perusahaan Win and Rain Consulting telah menganalisis pasar dan sampai pada kesimpulan bahwa harga emas akan naik. Harga saat ini harus menjadi yang terendah dan tidak akan jatuh di bawah $350 Amerika Serikat. Harga selalu berubah di pasar berjangka, dan Feng Yu memutuskan untuk lebih konservatif. Dia mengatakan kepada He Zhaoji untuk berinvestasi dalam jumlah kecil dan menggunakan leverage yang rendah. Dia dapat berinvestasi dalam jumlah kecil untuk menguji pasar, tetapi batasnya adalah $100 juta Amerika Serikat. He Zhaoji mendesah dalam hatinya. Manajer Feng masih tidak percaya sepenuhnya padanya. Manajer Feng telah menghasilkan lebih dari $2 miliar Amerika Serikat dari investasinya di London emas dan minyak berjangka. Sekarang, Feng Yu memiliki lebih dari $3 miliar Amerika Serikat dana, dan dia hanya mengizinkannya berinvestasi dengan 100 juta. Tetapi He Zhaoji percaya bahwa jika ia terus berkinerja baik, manajer Feng akan membiarkannya mengelola lebih banyak dana. Dia juga yakin bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan di pasar emas untuk Feng Yu dan pada saat yang sama dia bisa mendapatkan lebih banyak komisi. 3 hari kemudian, He Zhaoji menyelesaikan kontrak berjangka dan marah $10 juta Amerika Serikat untuk Feng Yu. Feng Yu senang dan mengizinkan He Zhaoji menggunakan 200 juta untuk berinvestasi. Beberapa hari kemudian, He Zhaoji mendapat untung lagi. Harga emas bukan $368 Amerika Serikat dan Feng Yu meningkatkan batas He Zhaoji menjadi $500 juta Amerika Serikat. Pada keempat kalinya, He Zhaoji menghasilkan uang untuk Feng Yu. Feng Yu mengizinkannya untuk mengelola 1 miliar dana. He Zhaoji masih menghasilkan uang dan pengembaliannya masih sekitar sedikit lebih dari 10%. Feng Yu merasa puas. Feng Yu takut He Zhaoji terlalu percaya diri dan menggunakan leverage tinggi untuk investasinya dalam emas. Meskipun ada kemungkinan dia mendapatkan pengembalian tinggi, dia mungkin juga kehilangan semua dananya. Feng Yu tidak punya waktu untuk memantau pasar setiap hari, dan ia hanya mengingat secara sah peristiwa penting yang terjadi di pasar keuangan. Dia tidak bisa mengingat tanggal pastinya. Jika suatu hari, harga emas berfluktuasi terlalu fluktuatif, ia mungkin kehilangan semua yang ia dapatkan di masa lalu. He Zhaoji telah menggunakan lindung nilai untuk menurunkan risikonya. Dia tahu bahwa bosnya tidak kekurangan uang dan ingin aman. Sebenarnya, dia juga ingin berinvestasi dengan aman. Bahkan jika dia berinvestasi dalam emas secara konservatif, dengan 1 miliar USD, dia akan mendapatkan paling sedikit puluhan juta seminggu. Komisinya masih akan cukup besar. Jika dia menggunakan leverage yang tinggi dan kehilangan uang, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Banyak triad di Hong Kong bersedia membunuh orang demi uang. Periode waktu ini, keluarga Fu juga berinvestasi di pasar emas. Tetapi mereka melakukan investasi jangka pendek. Fu Rongqi dan saudara-saudaranya hanya menggunakan leverage tinggi sekali dan menggandakan investasi mereka. Setelah itu, ia mulai berinvestasi dengan aman dengan menggunakan lindung nilai. Keluarga Fu telah menghasilkan lebih dari $2 miliar Hong Kong pada investasi pertama mereka. Ini sudah cukup dan Fu Rongqi tidak membiarkan sisa keluarga Fu menjadi serakah. Dia memilih untuk berinvestasi dengan aman. Bahkan jika pengembaliannya hanya 100 hingga 200 juta dolar Hong Kong sebulan, tidak apa-apa karena bisnis keluarga Fu lainnya masih menghasilkan keuntungan. Pengembalian di pasar keuangan memiliki risiko. Fu Rongqi juga memutuskan untuk memasuki industri real estate Hong Kong. Properti akan menjadi investasi yang aman. Banyak investor berbagi sifat yang sama. Mereka tidak akan berinvestasi dalam jumlah besar setiap kali, dan mereka akan berinvestasi dalam beberapa instrumen yang aman dan mudah dilikuidasi.
Begitu investor melihat peluang, mereka akan berinvestasi dalam jumlah besar dan menghasilkan keuntungan besar. George Soros dan timnya beroperasi dengan cara ini. Dengan lebih dari 10 miliar USD dana pengembalian tahunan rata-rata mereka kurang dari 1 miliar USD. Tetapi pada tahun-tahun tertentu atau periode waktu tertentu ia dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan dia telah melakukan investasi yang gagal, kerugiannya tidak akan signifikan. Setelah mendengar kabar baik dari Hong Kong, Kirilenko juga memberi Feng Yu kabar baik dari sisinya. Kirilenko telah mendengar bahwa selama pertemuan Uni Soviet terakhir, beberapa pemimpin negara sekutu menentang kebijakan Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev kehilangan pendukungnya. Berdasarkan situasi saat ini, tidak mungkin bagi Mikhail Gorbachev untuk melanjutkan istilah lain. Banyak orang merasa bahwa Yeltsin akan menjadi presiden Uni Soviet berikutnya dan Mikhail Gorbachev akan mengundurkan diri lebih awal. Tentu saja, ada beberapa yang berpikir bahwa Yeltsin tidak akan menjadi presiden Uni Soviet seperti Yeltsin telah mengumumkan bahwa Rusia akan meninggalkan Uni Soviet. Dia menginginkan disintegrasi Uni Soviet. Ayah Kirilenko, Senchenko, telah menerima pesanan untuk menyimpan persediaan militer di Rusia. Ini merupakan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sekarang, sebagian besar pabrik di Uni Soviet telah berhenti bekerja. Tidak hanya direktur pabrik, bahkan pejabat pemerintah yang terburu-buru untuk menjual pabrik dan perusahaan untuk mengumpulkan uang. Dengan cara ini, bisa meringankan masalah keuangan pemerintah dan juga membantu para pekerja. Meskipun ini merupakan tindakan sementara, mereka tidak memiliki pilihan lain. Situasi di Uni Soviet berantakan. Banyak Soviet bahkan tidak menaruh makanan di atas meja mereka. Ada banyak orang di Uni Soviet yang menemukan cara untuk mendapatkan uang dan dengan latar belakang Kirilenko dan uangnya, 7 perusahaan pertambangan telah menandatangani kontrak dengannya untuk menjual saham mereka ke perusahaan lain. Perusahaan ini adalah pemegang saham, tetapi semua pemegang saham adalah orang-orang Kirilenko. Kirilenko adalah pemilik sebenarnya dari semua saham. Kirilenko telah mengalami beberapa masalah. Dia tidak punya cukup uang. Beberapa direktur perusahaan tambang mengejarnya untuk pembayaran. Kontrak akan dibatalkan setelah melewati batas waktu. Kirilenko telah menghasilkan uang selama periode ini, tetapi itu tidak cukup. Terakhir kali Feng Yu memberitahu Kirilenko bahwa ia menginginkan saham di perusahaan ini dan Kirilenko pergi untuk menyiapkan dokumen. Sekarang semua prosedur sudah siap dan dia memanggil Feng Yu untuk memintanya menandatangani kontrak. Feng Yu sangat gembira. Dia akhirnya bisa memiliki saham di perusahaan pertambangan Uni Soviet. Ini kabar baik. Feng Yu tidak mengizinkan He Zhaoji untuk menggunakan semua dana itu karena dia menunggu untuk membeli saham di perusahaan Uni Soviet Mining. Terakhir kali Kirilenko memperjelas bahwa Feng Yu perlu membayar lebih dari dia, tetapi dia akan mendapatkan saham yang lebih rendah. Feng Yu tidak keberatan sama sekali. Bahkan jika dia memiliki saham yang lebih sedikit, itu masih jauh lebih murah daripada membeli mineral dari negara lain. Selanjutnya, Uni Soviet kaya akan mineral. Juga itu karena alasan ini, Kirilenko telah menjanjikan Feng Yu suatu kondisi, yaitu Feng Yu dapat memutuskan jumlah mineral yang ditambang dan harga mineral. Setelah menutup telepon dengan Kirilenko, Feng Yu memanggil pengacaranya Wilson dan Bank HSBC. Dia ingin mereka bersiap. Kirilenko akan terbang ke Hong Kong untuk menandatangani kontrak dengan Feng Yu. Pada saat yang sama, Feng Yu akan mentransfer pembayaran ke akun luar negeri Kirilenko. Pengacara dan akuntannya akan menyelesaikan sisa detail kecil. Feng Yu mengepak kopernya dengan penuh semangat dan membeli tiket ke Hong Kong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.